Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Jokowi buruk di mata internasional, Amerika Serikat bongkar 8 pelanggaran HAM di Indonesia tahun 2020. Presiden Joko Widodo buruk di dunia internasional setelah Amerika Serikat membongkar 8 pelanggaran HAM di Indonesia tahun 2020. Amerika Serikat sudah membongkar 8 pelanggaran HAM pada tahun 2020. Ini artinya Presiden Jokowi buruk di dunia internasional. Begitu kata pengamat politik Muslim Arbi pada redaksi Suara Nasional, Kamis 1 April kemarin. Menurut Muslim, pernyataan Amerika Serikat terhadap kasus pelanggaran HAM di Indonesia akan menjadi sorotan dari negara lain. Negara-negara khususnya Eropa juga menyoroti pelanggaran HAM di era Joko Widodo. Kata Muslim, pelanggaran HAM yang dibongkar Amerika Serikat akan berpengaruh pada investasi di Indonesia. Para investor dari Amerika Serikat maupun Eropa sangat memperhatikan kondisi HAM di Indonesia. Ia juga mengatakan, hutangan dari Bank Dunia maupun IMF ke Indonesia akan terhambat adanya laporan dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat terkait 8 pelanggaran HAM di Indonesia. Ekonomi Indonesia yang tergantung dari utang lembaga donor maupun negara lain akan terhambat adanya laporan pelanggaran HAM itu. Amerika Serikat merilis laporan tahunan terkait deretan pelanggaran hak asasi manusia di setiap negara yang terjadi selama 2020, termasuk di Indonesia. Dalam laporan yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat pada Selasa 30 Maret, Gedung Putih menjabarkan belasan pelanggaran HAM di Indonesia, mulai dari kekerasan dan pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan di Papua, hingga diskriminasi penegak hukum terhadap kaum LGBT dan masyarakat adat. Pelanggaran HAM yang sedang berlangsung di berbagai negara ini menyebabkan kerusakan yang tak terhitung jauh di luar perbatasan negara tersebut. Pelanggaran HAM yang tak terkendali dimanapun dapat menimbulkan rasa impunitas di mana-mana, kata Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dalam kata sambutannya di laporan tersebut. Amerika Serikat beberkan 8 pelanggaran HAM Indonesia selama 2020. Amerika Serikat telah merilis laporan tahunan terkait deretan pelanggaran HAM di setiap negara yang terjadi selama tahun 2020. Dalam laporan yang dirilis oleh Kemenlu Negeri Amerika Serikat pada Selasa 30 Maret, Gedung Putih menjabarkan belasan pelanggaran HAM di Indonesia, mulai dari kekerasan dan pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan, hingga diskriminasi penegak hukum terhadap kaum LGBT dan masyarakat adat. Pelanggaran HAM yang sedang berlangsung di berbagai negara menyebabkan kerusakan yang tak terhitung. Berikut ini adalah beberapa pelanggaran HAM di Indonesia yang secara signifikan disorot oleh Amerika Serikat. Pembunuhan di luar hukum. Amerika Serikat menyinggung kasus operasi militer di Papua yang kerap disertai kekerasan oleh aparat. Berdasarkan laporan media dan organisasi non-pemerintah atau NGO, Amerika Serikat menyebut aparat Indonesia kerap menggunakan kekuatan berlebihan yang mengakibatkan kematian selama operasi militer menghadapi pemberontak di Papua. Polisi dan militer seringkali tidak melakukan investigasi, dan ketika mereka melakukan pembunuhan, mereka gagal mengungkapkan fakta atau temuan investigasi internal yang dilakukan terhadap kasus tersebut. Bunyi kutipan laporan Amerika Serikat itu. Sebagai contoh, Amerika Serikat juga menyinggung insiden pada 13 April 2020, di mana pasukan keamanan menembak mati 2 mahasiswa di dekat tambang emas Grasberg, Mimika. Pasukan keamanan diduga salah mengira para siswa sebagai militan separatis. Amerika Serikat mengatakan bahwa TNI dan Polri memulai penyelidikan bersama setelah insiden tersebut, tapi tidak ada hasil yang dirilis hingga Oktober. Keluarga korban pun menyerukan penyelidikan independen atas pembunuhan itu. Penyiksaan dan perlakuan hukum yang kejam. Gedung Putih juga menyoroti tindak kekerasan yang kerap dilakukan aparat keamanan Indonesia terhadap tahanan dan tersangka pelaku kejahatan. Berdasarkan laporan NGO, Amerika Serikat mengatakan bahwa anggota Polri kerap menerapkan kekerasan terhadap tahanan dan saat menginterogasi tersangka. Amerika Serikat menyinggung kasus penyiksaan terhadap Muhammad Rizky Rianto dan Rio Immanuel Adolf oleh polisi. Keduanya ditangkap karena melakukan vandalisme dan menyulut tindak kekerasan. NGO melaporkan bahwa polisi memaksa keduanya mengakui perbuatan dengan menghajar mereka menggunakan tongkat baja dan helm. Polisi bahkan disebut membungkus kepala Rio dan Rizky menggunakan kantong plastik. Penangkapan sewenang-wenang. Amerika Serikat juga menyinggung tindakan aparat yang kerap melakukan penangkapan secara sewenang-wenang. Mereka mencontohkan penangkapan pengunjuk rasa yang berpartisipasi dalam demonstrasi OPM. Dalam kasus bahasa lain,
Amerika Serikat menyoroti kasus polisi yang menangkap 10 mahasiswa Universitas Hairun karena ikut berdemo peringatan Hari Kemerdekaan Papua di Ternate pada Desember 2019. Ancaman terhadap kebebasan berekspresi. Amerika Serikat mengakui bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi yang menghormati prinsip kebebasan berekspresi. Namun Gedung Putih masih melihat sejumlah praktik yang menyalahi prinsip itu. Mereka menyinggung sejumlah undang-undang dan aturan lain pemerintah yang membatasi kebebasan berekspresi, seperti kriminalisasi terhadap para penghina agama dan pendukung separatisme. Salah satu kasus yang diangkat selama 2020 adalah penangkapan warga Maluku Utara, Mikael Samuel Ratulangi, karena unggahnya di Facebook yang menghina Nabi Muhammad. Pembatasan akses internet serta pengadilan sepihak. Dalam laporan setebal 38 halaman, AS juga menyinggung langkah pemerintah yang kerap membatasi akses komunikasi seperti internet untuk meredam pergolakan. Salah satunya saat kerusuhan di Papua pada Agustus dan September 2019. Amerika Serikat juga menyinggung serangan peretasan terhadap setidaknya 4 media Indonesia setelah merilis publikasi yang berisi kritikan terhadap penanganan pandemi corona. Sebagai contoh, Amerika Serikat menjabarkan peretasan yang dialami oleh Tempo pada Agustus lalu. Situs Tempo diretas dengan tampilan tulisan "Hentikan Hoax, Jangan Bohongi Rakyat Indonesia, Kembali pada Kode Etik Jurnalistik yang Benar." Peretasan yang sama juga pernah terjadi di situs Berita Tirto setelah menerbitkan artikel mengkritik BIN dan keterlibatan angkatan bersenjata dalam merumuskan pengobatan COVID. Pengadilan sepihak dan tidak adil. Meski Undang-Undang Indonesia menetapkan peradilan independen dan hak atas pengadilan publik yang adil, Amerika Serikat menganggap praktik peradilan di sana tetap rentan terhadap korupsi. Amerika Serikat juga membahas hukum syariat Islam di Aceh. Menurut Washington, sistem peradilan seperti itu kerap mendasarkan penilaian hukum yang dirumuskan daerah, bukan hukum pidana nasional, hingga rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan. Diskriminasi hak atas kepemilikan tanah. Undang-Undang Indonesia juga dianggap memungkinkan pemerintah mengambil alih lahan tanah untuk kepentingan umum, asalkan memberikan kompensasi yang sesuai kepada pemiliknya. Namun Amerika menganggap pemerintah Indonesia kerap menyalahgunakan wewenang untuk mengambil alih atau bahkan memfasilitasi akuisisi oleh pihak swasta atas tanah untuk proyek pembangunan tanpa kompensasi yang adil. Pemenuhan hak perempuan, pengungsi, suku pedalaman hingga diskriminasi kaum LGBT. Dalam laporan itu, Amerika Serikat juga menjabarkan secara detail berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia selama tahun pandemi, termasuk pemenuhan hak pengungsi dan pencari suaka, diskriminasi terhadap suku pedalaman hingga kaum LGBT.